Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Supotsu TV, channel yang menyajikan info-info menarik untuk disimak. Dan sebelum lanjut, like dulu videonya, share dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Terima kasih. Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan kedua di ajang Piala AFF U23 2025 setelah menundukkan Filipina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 18 Juli tahun 2025. Hasil ini mengukuhkan Garuda Muda di puncak klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Sebelumnya, Indonesia membuka kompetisi dengan kemenangan besar atas Brunei Darussalam, mencetak skor telak 8-0. Jans Waven tampil gemilang dalam laga tersebut, dengan torehan 6 gol pada 2 pertandingan yang telah dijalani. Gawang tim tuan rumah tetap belum kebobolan. Dalam laga melawan Filipina, anak asuh Joao Vandenburg menunjukkan dominasi sejak awal walaupun kesulitan mencetak gol. Satu-satunya gol datang lewat bunuh diri pemain Filipina Jaime Rosquillo pada menit ke-23. Gol bermula dari lemparan ke dalam Robby Darwish yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Rosquillo, sehingga bola akhirnya masuk ke gawangnya sendiri. Jans Waven baru dimainkan saat babak kedua, menggantikan Hoki Caraka. Meski sempat menciptakan peluang berbahaya, ia belum mampu menambah pundi-pundi golnya dalam laga ini. Skor tetap bertahan 1-0 hingga peluit panjang berbunyi, memastikan Indonesia meraih kemenangan dan menjaga puncak klasemen. Filipina berada di posisi kedua dengan 3 poin, sama dengan Malaysia yang kalah selisih gol. Brunei Darussalam menempati dasar klasemen setelah 2 kekalahan beruntun. Malaysia sempat takluk 0-2 dari Filipina di laga pembuka, namun kembali bangkit dengan kemenangan telak 7-1 atas Brunei. Pertandingan penentu antara Indonesia dan Malaysia dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 Juli tahun 2025, pukul 20 WIB di Stadion SUGBK, Jakarta. Di babak pertama laga melawan Filipina, pelatih Joao Vandenburg melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain dibanding pertandingan sebelumnya. Muhammad Ferrari digantikan kader Ariel Priyatna sebagai bek tengah, sementara Kakang Rudianto dan Muhammad El-Fahrezi Buffon turun menggantikan Brandon Schuneman dan Ahmad Maulana. Di lini depan, Hoki Caraka didapuk sebagai starter menggantikan Jans Waven yang sebelumnya memborong 6 gol. Garuda Muda memulai laga dengan agresivitas tinggi. Pergerakan Donitri Pamungkas dari sisi kiri menghasilkan kartu kuning untuk Jaime Rosquillo, yang terdorong untuk melakukan pelanggaran saat menghentikan Doni. Tekanan terus dilakukan oleh Robby Darwish dan rekan-rekannya, menciptakan beberapa peluang berbahaya hingga menit ke-15. Gol pembuka baru terjadi pada menit ke-23 ketika Jaime Rosquillo secara tidak sengaja menyundul bola ke gawangnya sendiri saat berusaha menghentikan lemparan ke dalam dari Robby Darwish. Setelah gol tersebut, intensitas serangan Indonesia semakin meningkat, meski Tony Firmansyah dan kawan-kawan berhasil menciptakan sejumlah peluang bagus. Skor tetap bertahan hingga jeda babak pertama. Pada babak kedua, Jans Waven masuk menggantikan Hoki Caraka dan langsung memberikan tekanan. Pada menit ke-47 ia sempat mencetak gol lewat umpan dari rekannya di dalam kotak penalti, namun wasit menganulir gol tersebut karena posisinya lebih dulu terjebak offside. Dengan penampilan solid hingga akhir laga, Indonesia sukses mempertahankan keunggulan dan memastikan tambahan 3 poin di grup A. Timnas U23 Indonesia, yang dimotori oleh Tony Firmansyah, terus mempertahankan dominasi penguasaan bola hingga lebih dari 60%, serupa dengan situasi di babak pertama. Namun, upaya mereka untuk menambah gol tetap menemui jalan buntu. Memasuki 20 menit terakhir, pelatih melakukan perubahan strategi dengan menurunkan Victor Desen menggantikan Rahmat Arjuna. Pada waktu yang bersamaan, Frankie Misa masuk untuk mengisi posisi Donitri Pamungkas. Kehadiran Desen memberikan suntikan tenaga tambahan pada lini serang Indonesia. Peluang berbahaya kembali muncul melalui kaki Arhan Fikri di menit ke-76, dalam situasi kemelut di depan gawang Filipina. Tembakannya nyaris membuahkan gol, tetapi kiper lawan berhasil melakukan penyelamatan krusial. Di sisi lain, Filipina tak tinggal diam hanya berselang semenit. Mereka hampir menyamakan kedudukan lewat tendangan Noah River Ledel yang juga berhasil ditepis Muhammad Ardiansyah.
Momentum akhir pertandingan menjadi ujian bagi pertahanan Indonesia. Filipina mulai meningkatkan intensitas serangan dengan beberapa upaya untuk membongkar lini belakang. Namun, performa solid KD Arel dan kolega memastikan keunggulan tetap terjaga hingga peluit panjang dibunyikan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Timnas U23 Indonesia. Terima kasih sudah menyimak videonya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.